Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Muzaki, NPM 2204022005. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang jurusan saya, yaitu Bahasa dan Sastra Arab, dan juga mata kuliah pokok di dalam jurusan itu sendiri. Di sini saya memenuhi UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Haris Setiaji Eskom. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Di sini ada beberapa profil tentang jurusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama, ada ahli dalam bidang bahasa dan juga bidang sastra Arab. Maksudnya adalah lulusan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab dipersiapkan menjadi ahli bahasa dan sastra Arab yang menguasai kajian disiplin ilmu bahasa dan sastra Arab baik secara teoritis maupun praktis, juga mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Lalu yang kedua, peneliti pemula, yaitu lulusan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, itu mereka dilatih untuk menjadi seorang peneliti pemula dalam bidang disiplin ilmu, terkhusus ilmu bahasa dan juga sastra Arab. Lalu yang selanjutnya, penerjemah. Sudah pasti kalau berkaitan dengan bahasa asing, yang namanya penerjemah itu tidak asing lagi, terutama dalam lulusan bahasa dan sastra Arab. Lulusan bahasa dan sastra Arab dipersiapkan untuk menjadi penerjemah yang memiliki kemampuan menerjemahkan naskah atau buku atau literatur dokumen dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Juga mereka dilatih untuk mampu menjadi penerjemah lisan secara langsung atau bisa dibilang sebagai tour guide dalam pemandu wisata. Lalu pemandu haji dan juga pemandu umroh. Juga sebagai interpreter dalam hubungan dan konferensi internasional. Selanjutnya, diplomat. Apa itu diplomat? Diplomat adalah seorang yang diutus atau menjadi wakil sebuah negara dalam kegiatan diplomasi dan hubungan internasional dengan negara-negara Timur Tengah, misalnya seperti Arab Saudi, lalu Dubai mungkin, dan yang lainnya. Lalu entrepreneur. Lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab juga dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan, pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan mutakhir di bidangnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan juga keahliannya. Nah, itu sedikit daripada profil program studi dan bahasa Arab itu sendiri. Sehubungan dengan itu, karena ini program studi bahasa dan sastra Arab, pasti tidak jauh mahasiswa
itu dituntut untuk bisa berkomunikasi atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab secara baik dan benar. Nah, ada beberapa mata kuliah pokok di dalam bidang studi bahasa dan sastra Arab. Terkhusus di sini karena saya masih semester 2, jadi ada kurang lebihnya 3 mata kuliah pokok di dalam jurusan prodi bahasa dan sastra Arab. Yang pertama ada nahwu. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang pengertian-pengertian mata kuliah tersebut. Yang pertama ada nahwu. Apa itu nahwu? Secara etimologis atau secara bahasa, nahwu berasal dari bahasa Arab yaitu an-nahwu. Kata ini kemudian diserap dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nahwu. Dan dalam ilmu linguistik umum, nahwu tergolong ke dalam ilmu sintaksis. Kata an-nahwu merupakan bentuk masdar dari naha yang memiliki beberapa makna. Makna utamanya adalah al-qasd yang berarti arah, maksud, dan tujuan. Hal ini bisa dipahami dari contoh berikut. Simpelnya, nahwu itu mempelajari tentang letak daripada sebuah penyusunan kalimat atau dalam bahasa Arab itu jumlah. Misalnya seperti jumlah mufidah itu terdiri dari apa saja. Bisa dari isim atau kata benda, lalu fiil, kata kerja, dan juga huruf. Nah, begitu. Lalu selanjutnya sorof. Sorof dalam bahasa berarti at-takhir, yang berarti perubahan. Secara istilah yaitu tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Artinya, perubahannya satu bentuk kosakata baku dari satu bentuk asal ke dalam bentuk-bentuk berbeda untuk makna-makna yang dimaksud atau tertentu yang tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan sorof ini. Maknanya adalah di mana mata kuliah sorof ini dia merubah dari satu kata menjadi kata yang lain. Bisa dibilang satu kata itu dia beranak pinak menjadi beberapa kata. Contohnya doroba. Doroba itu kalau ditasrifkan secara tasriful istilah dia menjadi doroba, dorobu gitu. Doroba salah. Tasriful istilah itu menjadi doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun dan selanjutnya. Nah, setelah itu ada imla dan kaligrafi. Apa itu imla? Imla merupakan bagian dari maharoh al-kitabah, yang berarti imla itu adalah latihan daripada menulis. Secara benar. Keterampilan menyalin huruf hijaiyah secara benar itu sendiri mencakup 2 hal. Yang pertama ada pengucapan huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata atau kalimat secara benar. Lalu kemampuan menulis huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk kata, tunggal, kata atau kalimat secara benar. Jadi imla itu adalah
melatih kita untuk mengucapkan imla. Itu adalah menyampaikan atau mendiktekan kepada orang lain dengan suara keras agar dia memindahkan secara baik dan benar sebuah tulisan bahasa Arab. Dan juga imla itu melatih kita untuk menempatkan harokat itu secara baik dan benar. Lalu selanjutnya kaligrafi. Untuk kaligrafi ini pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi, karena kaligrafi ini sendiri adalah keterampilan dalam menulis bahasa Arab atau sering dibilang khot. Ini secara indah atau bagus. Kaligrafi merupakan serapan kata bahasa Inggris kaligrafi yang berarti tulisan yang indah. Nah, kaligrafi itu artinya ialah tulisan yang indah. Jadi kaligrafi itu mata kuliah untuk melatih kita supaya kita bisa membuat tulisan-tulisan bahasa Arab yang bagus dan juga indah. Begitulah kurang lebihnya penjelasan dari saya tentang prodi Bahasa dan Sastra Arab dan juga mata kuliah pokok-pokok dan juga mata kuliah pokok di dalam prodi Bahasa dan Sastra Arab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.